Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nika Cahyati, dalam mata kuliah pedagogi. Kali ini kita akan membahas mengenai alat pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan alat pendidikan? Nah, teman-teman, alat pendidikan itu merupakan sebuah media, sebuah alat, sebuah metode, sebuah teknik sebagai upaya dalam membantu perkembangan eh, anak gitu ya dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai alat pendidikan, yaitu diantaranya alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus untuk mempengaruhi peserta didik secara pedagogis. Kemudian, alat pendidikan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Kemudian alat pendidikan material, kan ada dua kan tadi ya. Sekarang dibahas. Alat pendidikan material adalah berbagai perlengkapan yang digunakan untuk keperluan proses pendidikan. Biasanya berbentuk benda begitu ya. Nah, di sini yang material, alat pendidikan material itu berbentuk benda. Misalnya eh, laptop begitu ya, kemudian infocus atau proyektor atau media pembelajaran lainnya. Nah, kemudian dibahas yaitu alat pendidikan yang non material atau suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja yang diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti pembiasaan gitu ya, penganjuran, mengajak, memuji, menegur gitu ya. Kalau yang non material itu sifatnya itu verbalistik gitu ya, sebuah ucapan yang dilakukan agar dilaksanakan secara bersama-sama begitu. Misalnya kedisiplinan, tanggung jawab begitu. Nah, itu adalah alat pendidikan non material. Nah, teman-teman, tadi kita membahas mengenai pengertiannya. Nah, setelah ada pengertian itu ada karakteristik gitu ya, karakteristik alat pendidikan. Di antaranya yaitu kondisi ideal alat pendidikan baik yang berkaitan dengan pendidikan, bentuk non material maupun material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan gitu ya. Kemudian menunjukkan pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan terhadap terdidik, sedangkan alat pendidikan material menunjuk pada manfaat dan keamanan alat tersebut gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, implementasinya itu bagaimana. Nah, selanjutnya, kemudian alat pendidikan itu hendaknya dibuat dari alat yang kuat dan tahan lama, gitu ya. Jadi, bisa digunakan berkali-kali. Alat pendidikannya itu digunakan dari yang apa lebih kuat atau lebih tahan lama. Kemudian pembuatannya itu lebih mudah dan dapat dikerjakan secara massal begitu ya. Jadi tidak sulit gitu untuk dikerjakan gitu. Kemudian biayanya relatif murah dan alat pendidikan hendaknya nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Nah, dalam membuat alat pendidikan itu kita harus memperhatikan eh, apa ya, manfaatnya, manfaat dari media tersebut yang kita gunakan gitu ya. Kemudian keamanannya begitu. Kita harus perhatikan. Kemudian apa ya, kekuatannya bisa digunakan berkali-kali tidak apa hanya sekali pakai begitu ya. Kemudian relatif murah gitu karena agar dapat diproduksi banyak, dapat digunakan oleh semua orang gitu. Nah, kemudian salah satu karakteristiknya lagi yaitu tindakan pendidik hendaknya dilakukan di awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi dalam memberikan apa pembelajaran atau kita tuh harus memiliki rancangan terlebih dahulu dalam pembuatan sebuah alat
pendidikan gitu ya. Kemudian hendaknya membiasakan terdidik akan hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis. Jadi membiasakan si peserta didik untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Misalnya melakukan sebuah pembiasaan gitu ya dalam sebuah pembelajaran seperti membawa minum misalnya, membawa minum dari rumah. Itu kan sebuah pembiasaan namun positif begitu ya. Nah, itu adalah bentuk alat pendidikan non material dan diimplementasikan dengan terlihat material dengan membawa minum tersebut begitu. Masih membahas mengenai karakteristik alat pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati begitu ya, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Jadi melakukan tindakan itu baik dari ucapan maupun perbuatan itu harus penuh kehati-hatian atau melihat keadaan tersebut gitu ya dalam melakukan sesuatu. Kemudian hendaknya digunakan dan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan. Jadi dibimbing terlebih dahulu begitu, diarahkan gitu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pendidikan. Ada dua hal ya, alat pendidikan positif dan yang negatif. Kalau yang positif itu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya pembiasaan, perintah, ujian, dan ganjaran. Jadi sebuah perintah yang kita memberikan di dalamnya itu adalah sebuah perintah yang positif gitu. Kemudian yang negatif tujuannya itu menjaga agar anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk gitu ya. Misalnya melanggar aturan gitu ya, mengancam lebih dahulu hukum. Nah, tidak untuk hal tersebut, tidak untuk kemudian ada lagi hal-hal yang tidak memaksakan diri sedemikian rupa sehingga teman-teman selanjutnya ada jenis-jenis alat pendidikan. Ada dua hal ya, alat pendidikan positif dan yang negatif. Kalau yang positif itu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya pembiasaan, perintah, ujian, dan ganjaran. Jadi sebuah perintah tidak berlebihan gitu ya. Dalam memuji itu terlalu di dalamnya itu adalah sebuah perintah yang terlalu berlebihan. Kemudian yang negatif tujuannya itu menjaga agar anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk gitu ya. Misalnya melanggar aturan gitu ya, mengancam seperti itu. Boleh memberikan sebuah itu, tidak untuk melakukan hal-hal yang negatif, terlalu berlebihan. Teman-teman, nah, karakteristik yang terakhir yaitu hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab belum tentu kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja begitu ya. Misalnya dalam sebuah pelanggaran aturan, kita harus analisis dulu nih penyebabnya kenapa orang tersebut melakukan itu begitu. Siapa tahu dia memang terpaksa atau bagaimana gitu, kita harus analisis dulu begitu ya. Jadi tidak bisa meng-cut off langsung begitu seseorang hanya dengan satu pandangan gitu ya. Teman-teman, selanjutnya ada jenis-jenis alat pendidikan. Ada dua hal ya, alat pendidikan positif dan yang negatif. Kalau yang positif itu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik, misalnya pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Jadi sebuah perintah yang di dalamnya itu adalah sebuah perintah yang positif gitu. Kemudian yang negatif tujuannya itu menjaga agar anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk gitu ya. Misalnya melanggar aturan gitu ya, mengancam gitu, menghukum. Nah, tidak untuk seperti itu, tidak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya dalam jenis alat pendidikan ada alat pendidikan preventif dan korektif. Preventif itu mencegah anak supaya ia berbuat sesuatu yang baik gitu ya. Misalnya dalam melakukan sebuah pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika dia melanggar sebuah aturan tersebut gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan korektif
tertib begitu. Nah, sehingga peran guru itu untuk memperbaiki eh, apa kesalahan-kesalahan tersebut. Jenis-jenis alat pendidikan berikutnya yaitu alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Alat pendidikan yang menyenangkan itu menimbulkan perasaan senang pada anak-anak, misalnya sebuah pujian. Jadi si anak itu merasa termotivasi dengan adanya pujian tersebut gitu. Kemudian yang tidak menyenangkan itu adalah sebuah punishment begitu ya, hukuman biasanya itu tidak menyenangkan namun mendidik begitu, tidak menyenangkan bagi anak namun itu mendidik, makanya tidak disukai begitu ya teman-teman semuanya. Nah, itu saja yang dibahas dalam pertemuan kali ini mengenai alat pendidikan. Jangan ragu untuk bertanya, silakan kita diskusikan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu. Kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.